Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya. Dan untuk hari ini kita akan bahas satu amalan yang sebetulnya banyak dari kita tahu. Tapi nggak sedikit juga dari kita yang kemudian mengabaikan atau menyempelekan amalan ini. Kita tahu tidak selamanya kita bakal hidup di dunia. Suatu hari nanti kita pasti akan meninggal dan kembali kepada Allah. Namun pertanyaannya, sudah siapkah kemudian kita kembali kepada Allah? Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan untuk kita kembali kepada Allah? Jangan-jangan ketika kita kembali kepada Allah, bukan kehidupan yang lebih baik yang kita dapat, tapi kehidupan yang lebih buruk. Nauzubillah min dzalik. Maka penting bagi kita saat ini di dunia untuk kemudian banyak melakukan amal yang itu bisa mengantarkan kita memiliki kehidupan yang lebih baik setelah kita mati nanti. Nah, kita tahu setelah kita meninggal, amalan kita pasti terputus. Kita tidak lagi bisa melakukan amal soleh. Tapi ada beberapa amalan yang Allah jadikan pahalanya itu terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Salah satunya itu adalah infak. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita optimal dalam berinfak? Nah, jangan-jangan bekal pun kita tidak tahu sudah cukup atau tidak, infak pun juga jarang. Nah, kalau ada di antara kita yang menganggap bahwa kayaknya bekal anu udah cukup deh, nah maka Bapak akan sebut dia orang yang sombong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga saja, itu kemudian tidak berhenti memberikan amalan ibadah terbaik yang bisa beliau berikan kepada Allah. Padahal beliau sudah dijamin untuk masuk surga. Nah, ini kita ada jaminan masuk surga aja enggak, lantas kemudian apa yang menjadikan kita mencukupkan diri dengan melakukan amalan-amalan soleh? Nah, atau kemudian juga ada amalan yang Allah kemudian tawarkan, kalau kita melakukan amalan tadi, kita akan masuk surga tanpa hisab. Apa itu? Yaitu jihad. Kalau kita kemudian berjihad, kemudian kita syahid, maka kemudian kita ketika wafat nanti, ketika di yaumul hisab nanti, kita nggak akan hisab. Kita akan dipersilakan oleh Allah untuk langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, pertanyaannya, siapkah kita untuk berjihad? Adakah sekarang peluang kita untuk berjihad? Jawabannya belum. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Kalau berinfak saja kemudian kita tidak optimal, padahal itu pahalanya terus mengalir. Kalau kemudian berjihad saja belum mampu, ditambah lagi belum ada kesempatan. Lantas apa kemudian amalan yang itu bisa kita lakukan, yang itu pahalanya lebih baik daripada infak dan jihad tadi? Maka suatu saat Rasulullah SAW pernah berkumpul dengan para sahabat, Kemudian ketika berkumpul, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ajarkan kepada kamu, sebaik-baik amal perbuatan sekaligus yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan meninggikan derajatmu? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nggak berhenti. Bukan hanya itu, tapi amalan ini, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak kalian. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul belum berhenti. Bukan itu saja, bahkan amalan ini juga lebih baik daripada kita syahid di jalan Allah. Nah, maka apa kata sahabat? Tentu kami mau ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, amalan tersebut adalah zikir. Nah, inilah amalan yang akan kita coba bahas hari ini, tentang zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Nah, sekarang gini teman-teman. Kita pasti punya banyak teman, di sekolah, Ikhwan ada 3 kelas, Akhwat juga ada 3 kelas. Tapi apakah dari begitu banyak teman yang kita miliki, kita mengingat mereka semua? Jawabannya pasti enggak. Dari begitu banyak teman yang kita miliki, pasti hanya beberapa orang yang sering kita ajak untuk berinteraksi. Betul enggak? Kenapa? Ya karena mereka ingat kepada kita dan kita pun ingat mereka, sehingga di sana ada interaksi.
Nah, ketika kita ingat dia, kita ingat mereka, dan mereka pun ingat kita, maka perhatian yang akan kita berikan kepada mereka itu jauh lebih besar daripada pada teman yang itu kita tidak ingat mereka. Gitu. Nah, kalau manusia saja begitu, bagaimana dengan Allah? Ya, yang sifatnya berbeda dengan makhluk, sifatnya lebih agung daripada makhluk. Allah pasti tidak akan menelantarkan hambanya. Allah pasti akan senantiasa memenuhi hak hambanya, baik dia mengingat Allah ataupun tidak. Tapi di sini Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Artinya di sini ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa mengingat kita sehingga Allah akan berikan perhatian lebih kepada kita. Nah, ini adalah keutamaan dari zikir. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian aktivitas zikir yang diperintahkan oleh Allah itu, ya. Maka di sini kita harus melihat bagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an serta bagaimana contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam Al-Qur'an, gitu ya, Allah menyebut sholat itu juga dengan zikir. Jadi zikir dalam Al-Qur'an juga bisa bermakna sholat, ya. Itu tertera dalam Quran surat Thaha ayat 14, ya. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah, ya. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Gitu ya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis shalah, dengan menegakkan salat. Gitu ya. Untuk apa menegakkan salat? Li dzikri, kata Allah, untuk mengingatku. Nah, jadi salat di dalam Al-Qur'an itu kemudian dimaknai dengan zikir, atau zikir juga bisa bermakna salat. Gitu. Jadi ketika kita salat, maka itu bagian dari aktivitas zikir. Bukankah kalau kita salat kita mengingat Allah? Iya nggak? Kalau kita sholat, kita mengingat Allah. Beda kalau misalnya kita sholat, tapi kemudian pikirannya kemana-mana. Maka itu bisa jadi bukan disebut sebagai zikir. Sholatnya kemudian nggak khusyuk gitu ya. Nah, tapi kalau kita sholatnya khusyuk, ya, pikiran dan hati kita hadapkan pada Allah, kita senantiasa mengingat Allah ketika sholat, maka Allah sebut itu sebagai zikir. Nah, maka sholat itu merupakan bagian dari aktivitas zikir. Jadi, aktivitas zikir, ya, yang diperintahkan oleh Allah, salah satunya itu adalah sholat. Nah, kemudian apalagi selain sholat? Nah, di dalam Al-Quran, zikir juga bisa bermakna apa? Membaca Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Seperti misalkan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra. Tuh. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Az-zikr untuk apa? Ya untuk zikir, untuk mengingat. Jadi nama lain dari Quran itu adalah zikir. Gitu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah pembaca Al-Quran, makanya kita di sekolah ada qiraati, nah maka itu merupakan bagian dari aktivitas zikir. Oke. Sekali lagi, jadi membaca Al-Quran itu adalah bagian dari aktivitas zikir. Bukankah kita kalau baca Al-Quran, ya, kita meresapi maknanya, kita di situ pasti akan mengingat Allah. Beda kalau kita sebatas membaca saja. Kita kemudian tidak meresapi maknanya, kita kemudian tidak memahami bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah. Ya. Nah, maka ketika kita membaca, pasti kan kita meresapi ya bacaan Qurannya, kemudian kita yakini betul ya tadi bahwa Al-Quran ini datang dari Allah, sehingga kemudian ini menjadi aktivitas zikir. Ya. Sehingga kita akhirnya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah aktivitas zikir yang lain di dalam Al-Quran, yaitu apa? Membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, selain membaca, ya, aktivitas zikir dalam Al-Quran juga adalah menghafal Al-Quran. Nah, jadi menghafal Al-Quran itu juga disebut sebagai az-zikr, gitu ya. Tahu dari mana? Tahu dari surah Al-Qamar ayat 17, gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, kata Allah. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk dihafal, untuk jadi apa? Pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kalau kita kemudian berusaha menghafal Quran, kemudian kita menghafalkan Al-Quran, dan kita hafal Al-Quran, maka ketika kita hafal, kita baca di sana, maka di situ hakikatnya kita senantiasa mengingat Allah. Di situ hakikatnya kita sedang berzikir. Gitu. Dan
Di sini pahala orang yang membaca Quran dari hafalannya atau hafid gitu ya, ketika dia membaca Quran ya dari hafalannya itu pahalanya 4 kali lipat dibandingkan orang yang kemudian membaca bukan karena dia hafal. Itu. Nah, jadi aktivitas zikir yang lain dalam Al-Quran itu adalah ketika kita menghafalkan Quran. Nah, di sekolah kita juga ada tahfidz. Makanya kemudian ketika antum sedang tahfidz, itu pastikan antum mengikuti dengan baik. Kenapa? Karena itu bagian dari aktivitas zikir. Ketika antum sedang menghafal, itu bagian dari aktivitas zikir. Nah, selain tadi sholat, kemudian membaca Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, ya, ada aktivitas zikir lain ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Berdoa. Ya. Tahu dari mana? Tahu dari Quran surat Al-A'raf ya, ayat 205. Wadhkur rabbaka, ya, kata Allah. Dan sebutlah nama Tuhanmu, gitu ya. Jadi Allah minta kita untuk doa, sebut nama Allah ketika kita berdoa, gitu ya. Sebut nama Allah, minta kepada Allah, gitu ya. Nah, mintanya gimana? Ya. Mintanya fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi mintanya dengan gimana? Minta dengan rendah diri, gitu ya. Kita itu makhluk, kita itu terbatas, sedangkan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Ya, nggak sedikit dari kita yang kadang putus asa, bukan putus asa ya, istilahnya kemudian futur, gitu, menghadapi masalah dalam hidup. Nah, maka tempat kita bergantung itu hanya Allah, karena Allah yang kemudian bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita hadapi. Maka mintalah dengan rendah diri dan mintalah dengan rasa takut. Kenapa? Karena kalau kita tidak meminta kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan meminta? Gitu. Dan mintalah dengan tidak mengeraskan suara. Nah, ini adalah bagian dari aktivitas zikir yang lain, yaitu berdoa, gitu ya. Nah, kemudian aktivitas zikir lain ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Membaca kalimat thayyibah, gitu ya. Tahu dari mana? Ya, tahu dari surat An-Nisa ayat 103 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah," gitu ya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah ya, mengingatlah Allah, gitu ya. Nah, ini saking pentingnya kita berzikir ya setelah sholat ya. Biasanya kan setelah sholat kita zikir membaca kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. Nah, itu kalimat thayyibah, gitu ya. Saking pentingnya, saking utamanya, gitu ya, berzikir setelah sholat. Bahkan Allah sebutkan kalau kemudian setelah sholat kamu nggak punya waktu luang, kamu harus pergi, maka berzikirlah gimana? Qiyaman, sambil berdiri, sambil jalan, gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan meskipun kamu nggak punya waktu. Ketika beres sholat, kemudian kita bangun, kita langsung jalan. Maka ketika kita berjalan, sambillah kita berzikir, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya banyak waktu, ada waktu luang, waqu'udan, maka kita boleh kemudian berzikir dengan cara duduk, ya, sambil duduk, ya. Kalau kemudian kita sudah berzikir sambil duduk, kemudian kita ingin rebahan, maka kemudian Allah sebutkan juga boleh kemudian kita rebahan, ya. Wa'ada junubikum, ya. Bahkan ketika kita berbaring juga kemudian kita ya didorong untuk melakukan zikir, gitu. Jadi ini begitu pentingnya ya zikir setelah sholat, sampai kemudian Allah mendorong seperti itu. Kalau kamu punya waktu duduk ya, tapi kalau kamu masih nggak punya waktu, gitu ya, boleh kamu berdiri tapi sambil jalan, itu sambil zikir. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah aktivitas zikir yang sering ya, atau yang paling kita kenal, yaitu membaca kalimat thayyibah, gitu. Nah, teman-teman, dalam hidup pasti kita mengalami banyak masalah, gitu ya. Antum, Bapak pasti punya banyak masalah, gitu ya. Dan tidak sedikit dari masalah yang kita alami sampai kemudian membuat kita stres, ya. Dan tidak sedikit juga kemudian ketika kita stres itu kemudian kita futur, ya. Kita kemudian menjadi seperti hilang arah, gitu ya. Kita jadi bingung kita harus ngapain, gitu ya. Kita bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan nggak sedikit juga dari kita kemudian memiliki hati yang sempit, sehingga yang terjadi apa? Mengeluh terus, ya. Sekolah gitu ya, di insan tama misalkan BDR gitu ya. BDR ngeluh gitu ya. Ketika sekolah offline ngeluh juga gitu ya. Nah, semua kemudian dikeluhkan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena
tidak ada kelapangan dalam hati kita, ya. Ketika kemudian kita hidup itu pasti ada masalah, tapi ketika kemudian masalah itu dihadapi dengan hati yang sempit, maka masalah itu akan terasa sangat besar meskipun masalahnya kecil, ya. Ini kita bisa mengambil hikmah, ya, dari satu cerita gitu, ya. Jadi ada seorang pemuda, ya, yang dia punya masalah besar, kemudian dia berkunjung kepada seorang syekh yang tinggal di tepi danau, ya. Dia kemudian ketemu dengan syekh ini dan dia kemudian curhat kalau bahasa kita gitu, ya. Dia menyampaikan, ya, masalah yang dia hadapi kepada syekh ini gitu, ya. Tapi syekh ini kemudian tetap diam, ya, sampai kemudian ini nanya kemudian, ya syekh, bagaimana ini permasalahan saya gitu, ya. Maka kemudian syekh itu mengambil gelas dan juga garam. Kemudian syekh ini meminta kepada pemuda tadi untuk mengambil segelas air dari danau. Maka dia mengambil air dari danau di gelas yang sudah diberikan oleh syekh tadi. Nah, maka kemudian syekh ini memasukkan garam ke dalam gelas tersebut yang berisi air tadi. Nah, setelah itu kemudian syekh ini meminta kepada, ya, pemuda tadi untuk apa? Untuk meminum air tersebut. Nah, maka pemuda ini langsung berbicara gitu, ya. Syekh, apa benar Anda meminta aku untuk meminum ini? Ya, minum. Tapi kan ini dikasih garam, minum gitu, ya. Nah, maka kemudian dia meminum. Nah, ternyata yang terjadi apa? Setelah dia minum, dia muntahkan air itu. Kenapa? Karena rasanya asin gitu, ya. Karena rasanya asin. Nah, maka kemudian syekh ini nanya, gimana rasanya? Asin gitu, ya. Ya gimana nggak asin, ya? Air dalam gelas kemudian dikasih garam, sehingga kemudian rasanya menjadi asin gitu, ya. Nah, kemudian syekh ini meminta kepada pemuda tadi untuk melemparkan garam, ya, ke danau yang ada di dekat rumah syekh tersebut. Maka dilemparkanlah kemudian garam ke danau tadi gitu, ya. Nah, setelah itu syekh tadi, ya, meminta kepada pemuda itu untuk sekali lagi mengambil air dari danau tersebut. Kemudian dia mengambil air dari danau tadi, kemudian syekh itu meminta untuk meminumnya lagi. Setelah itu lelaki itu pun meminum dan kemudian syekh itu menanyakan bagaimana rasanya. Rasanya segar gitu, ya. Nah, kemudian syekh ini bilang, "Nah, begitulah perumpamaan hatimu," kata syekh tersebut. "Kalau hatimu hanya seluas, ya, gelas, maka garam sedikit apapun itu akan menjadikan airnya asin." Maka garam sedikit apapun akan menjadikan airnya asin. Artinya, kalau kita kemudian hatinya sempit, gitu, ya, maka masalah kecil apapun itu seolah terasa besar, ya. Tapi kalau misalkan kemudian hati kita lapang seperti danau, ya, maka masalah apapun akan terlihat kecil. Nah, gitu. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh syekh tersebut. Nah, ini kisah yang sangat luar biasa gitu, ya. Jadi kalau kita punya hati yang lapang, maka masalah apapun yang akan kita hadapi dalam hidup itu jadinya kecil gitu, ya. Beda kalau misalnya kita punya hati yang sempit, masalah kecil itu ya jadinya berat gitu, ya. Seperti tadi, seperti perumpamaan antara air dalam gelas dengan air dalam danau, ya. Kalau kita hatinya seluas gelas, maka garam sedikit apapun akan merubah rasa airnya. Tapi kalau hati kita seluas danau, maka masalah apapun itu akan terasa kecil gitu. Nah, makanya ini juga kemudian dilakukan oleh siapa? Oleh para nabi dan rasul, gitu, ya. Kita ada masalah, iya, tapi pasti masalah kita tidak jauh lebih besar daripada masalah yang dihadapi oleh nabi dan rasul, ya. Kalau di sini ada yang OSIS kemudian diminta untuk mengingatkan teman-temannya, atau ketika antum di kelas ada teman yang melakukan kesalahan diminta untuk kemudian mengingatkan, gitu, ya. Kalau temannya ngeyel, yang terjadi apa? Yang terjadi antum pasti malas untuk mengingatkan, betul nggak? Ngapain sih mengingatin, udah males, udah dibilangin berkali-kali masih gitu juga kan, gitu, ya. Nah, ini juga kemudian dihadapi oleh siapa? Oleh nabi dan rasul, gitu, ya. Nabi dan rasul itu kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk mendakwahkan Islam kepada kaumnya, kepada umatnya, ya. Dan tidak sedikit dari mereka kemudian mengalami kesulitan yang sangat besar, gitu, ya. Salah satunya itu adalah Nabi Yunus. Nah, kita tahu bagaimana kemudian kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus, ya, ketika beliau menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya, gitu, ya. Kaumnya ini
ngeyel gitu ya ketika diminta oleh Nabi Yunus untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Saking ngeyelnya sampai kemudian membuat Nabi Yunus ini kesal ya, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah gitu ya. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Ketika hendak kemudian meninggalkan kaumnya ya, beliau pergi ke daerah pantai, di sana kemudian ada kapal, maka kemudian Nabi Yunus menaiki kapal tersebut gitu ya. Ketika beliau menaiki kapal tersebut, kemudian kapal ini berangkat, ternyata di hadapan mereka itu ada badai yang sangat besar, gitu ya. Sehingga membuat kapal ini oleng. Akhirnya kemudian penumpang dalam kapal ini sepakat untuk mengeluarkan semua barang-barang bawaan untuk meringankan berat kapal. Tapi ternyata itu tidak membantu. Ya, kapal tetap oleng ketika menghadapi badai tadi. Maka mereka bersepakat untuk kemudian mengundi, memilih ya siapa di antara mereka yang harus turun dari kapal. Ya. Maka ini kemudian diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Gitu ya. Ketika Nabi Yunus naik ke dalam kapal, kemudian Nabi Yunus harus mengikuti undian, di mana kemudian Nabi Yunus menjadi orang yang kalah. Gitu ya. Jadi ketika kemudian diundi, Nabi Yunus kemudian dipilih atau terpilih menjadi orang yang harus keluar dari kapal. Tapi ketika kemudian harus keluar dari kapal, ternyata ada dari beberapa penumpang kapal ini yang mengetahui bahwa beliau adalah utusan Allah. Kemudian sehingga mereka meminta bahwa lebih baik dilakukan pengundian ulang. Tapi ketika kemudian diundi ulang, tetap yang terpilih keluar itu adalah Nabi Yunus. Akhirnya kemudian Nabi Yunus keluar dari kapal, gitu ya, masuk ke dalam laut. Nah, pada waktu itu kemudian datanglah satu ikan besar, ya, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan Hud, gitu ya, kemudian menelan Nabi Yunus. Gitu. Nah, maka setelah kemudian tertelan, nah ini kan kemudian jadi masalah juga buat Nabi Yunus. Selain teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah, gitu ya. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau menghadapi masalah, ya? Sudahlah kemudian menghadapi masalah kaumnya, sekarang harus menghadapi masalah ditelan oleh ikan. Antum bayangin ya, kita mati lampu aja sudah begitu. Kalau mati lampu malam-malam ini gimana kita kemudian terperangkap dalam tubuh hewan, gitu ya. Nah, maka di sini kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus kemudian dia di sini berzikir dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Nah, gitu ya. Berzikir dalam bentuk doa, ya. Bagaimana doanya Nabi Yunus? Nah, ini sudah terkenal gitu ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi di sini Nabi Yunus mengakui bahwa dia itu salah. Dia itu termasuk orang yang zalim karena dia berbuat tidak sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Dan beliau terus berdoa seperti ini ya di dalam tubuh ikan Hud tadi. Ya, sampai kemudian akhirnya apa? Allah menjawab doanya. Ingat, doa itu adalah bagian dari aktivitas zikir. Ketika kita zikir, ketika kita mengingat Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan mengingat kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup, Allah pasti berikan jalan keluarnya. Sekali lagi, kalau kita sudah mengingat Allah, apapun masalah yang ada dalam hidup, itu Allah akan pasti berikan jalan keluarnya. Masalah itu akan terlihat kecil. Kenapa? Karena Allah akan lapangkan dada kita sebagaimana dada kita itu bukan seluas gelas tapi seluas danau, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi? Di sini kemudian Allah mengampuni Nabi Yunus dan kemudian Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan tadi, gitu ya. Nah, ini adalah kekuatan dari zikir, teman-teman. Dalam bentuk apa? Doa, gitu ya. Jadi ketika kita berzikir, ya kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ketika ada masalah, Allah pasti akan menolong kita. Nah, ini sebagaimana kemudian terjadi pada Nabi Yunus, gitu ya. Contoh lainnya misalnya yang terjadi pada Nabi Musa, gitu ya. Nabi Musa ini harus kemudian menghadapi satu raja yang sangat sombong, ya, sangat kejam. Siapa? Fir'aun, gitu ya. Bahkan dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Tuhan, gitu ya. Maka untuk menghadapi penguasa atau raja yang sombong seperti ini, ya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Musa berzikir dalam bentuk doa,
Apa yang kemudian diminta? Rabbi syrahli, kata Nabi Musa gitu ya. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Tuh. Kenapa yang diminta dilapangkan? Karena kalau misalnya dadanya sudah lapang, cercaan yang masuk, cacian yang masuk, fitnah yang masuk, itu terasa kecil. Kenapa? Karena semuanya itu sudah diringankan oleh Allah. Dadanya sudah dibuat lapang untuk menghadapi masalah. Sehingga masalah apapun jadi terlihat kecil. Nah, ini juga bagian dari zikir ya, dalam bentuk doa. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita meminta kepada Allah, maka kemudian apa? Allah akan berikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Ya, ini Nabi Musa ya, sama sebagaimana tadi Nabi Yunus gitu ya. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad luar biasa gitu ya. Yang masalah yang dihadapi itu jauh lebih besar lagi gitu ya, yang dialami oleh Nabi Muhammad, bahkan sampai mau dibunuh, bahkan kemudian dicap sebagai orang gila, dicap sebagai penyihir, gitu ya. Itu udah lebih dari bully, itu udah lebih dari fitnah, gitu. Nah, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebelum Nabi Muhammad meminta, Allah sudah lapangkan dulu hati Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alam nashrah laka sodrak, kata Allah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad? Oh, jadi beda ya. Ketika Nabi Yunus, ketika Nabi Musa ya menghadapi masalah, maka mereka meminta kepada Allah, mereka zikir kepada Allah, kemudian Allah berikan solusi atas masalah mereka. Allah ringankan masalah mereka. Kenapa? Allah lapangkan dada mereka untuk bisa menghadapi masalah-masalah tadi. Kenapa? Karena mereka senantiasa berzikir kepada Allah dalam bentuk doa. Tapi Nabi Muhammad, ya ini subhanallah ya. Sebelum beliau meminta, Allah sudah lapangkan duluan dadanya. Gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah SAW itu melakukan puncak amalan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Apa? Tadi, ya, beliau meskipun sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya, zikir, sholat. Ya. Beliau sudah dijamin masuk surga, tapi beliau tidak pernah meminta ampun kepada Allah tiap harinya, zikir. Allah sudah menjamin beliau untuk masuk surga, tapi beliau tidak pernah berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir. Allah sudah menjamin kepadanya untuk masuk surga, ya, tapi beliau tidak pernah berhenti untuk melakukan amalan soleh, zikir. Ya, jadi beliau melakukan sholat yang itu merupakan zikir. Beliau kemudian membaca Al-Quran yang itu merupakan zikir. Ya, beliau kemudian berdoa yang itu merupakan zikir. Bahkan beliau juga berzikir ya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap harinya. Begitu. Sehingga apa? Sehingga Allah sudah lapangkan duluan ya dada Nabi Muhammad ketika ada masalah, maka masalah itu menjadi kecil. Kenapa? Karena Allah akan senantiasa menolong beliau. Karena Allah senantiasa akan memberikan solusi bagi masalah yang beliau hadapi. Nah, ini adalah keutamaan yang akan didapat oleh siapa? Oleh orang-orang yang senantiasa berzikir, gitu ya. Gitu. Ketika sholat dia mengingat Allah, zikir. Ketika kemudian dia membaca Quran mengingat Allah, zikir. Ketika dia menghafal Quran mengingat Allah, zikir. Ketika dia berdoa mengingat kepada Allah, zikir. Di sela-sela waktu itu dia juga kemudian berzikir senantiasa membaca kalimat thayyibah, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berdiri ataupun berbaring. Sehingga apa? Allah senantiasa mengingat dia. Kenapa? Karena dia senantiasa selalu mengingat Allah, sehingga Allah besarkan, Allah lapangkan dadanya, sehingga ketika ada masalah dalam hidup, maka masalah itu menjadi kecil buat dia. Bukan gak ada masalah, masalahnya sudah Allah ringankan. Kenapa? Karena dia sudah mengingat Allah duluan. Gitu. Jadi inilah kemudian keutamaan dari orang-orang yang selalu melakukan atau mengamalkan aktivitas zikir. Gitu. Nah, bahkan di sini kemudian Rasulullah bersabda, ini diriwayatkan dari Aisyah, ya, tiada suatu waktu yang dilalui oleh seorang hamba sedang ia tidak berzikir kepada Allah, melainkan apa di sini disebutkan, dia akan menyesal nanti di hari kiamat. Gitu. Jadi kita ya sudah dibiasakan ya di sekolah, ya di rumah untuk sholat 5 waktu, dibiasakan untuk sholat duha, dibiasakan untuk tilawah Quran, kita ada program qiraati, kita ada program tahfidz, gitu ya. Itu semua zikir, gitu ya.
Nah, kalau misalkan kemudian dengan zikir-zikir tadi hati kita masih sempit ketika kita menghadapi masalah, berarti ada yang salah dalam aktivitas kita. Karena kalau aktivitas kita benar, ya, aktivitas zikir tadi benar, maka yang terjadi apa? Allah pasti lapangkan hati kita ketika kita menghadapi masalah. Allah kemudian pasti akan lapangkan dan ringankan beban kita ketika kita menghadapi masalah. Kenapa? Karena kita senantiasa mengingat Allah. Nah, maka kita harus senantiasa apa? Menjaga zikir kita. Zikir bukan dalam artian sholat, baca Quran, menghafal Quran, berdoa saja, tapi juga zikir yang itu senantiasa kita bisa lakukan setiap waktu, yaitu apa? Membaca kalimat thayyibah. Gitu. Nah, kalau misalkan kemudian dengan zikir ini Allah akan ringankan ya beban kita, Allah lapangkan hati kita ketika kita menghadapi masalah, lantas kita tidak mau juga berzikir, maka dengan cara apa lagi kemudian Allah mau menolong kita? Gitu. Maka masihkah kita malas untuk berzikir? Ya. Kalau kita ingin diringankan hidupnya, kalau kita ingin dilapangkan hatinya, maka lakukanlah kemudian amalan zikir, ya, di luar sholat, di luar membaca Al-Quran, di luar menghafal Al-Quran, dan di luar berdoa, yaitu apa? Membaca kalimat thayyibah. Kenapa? Karena itu kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Kalau sholat, waktunya sudah ditentukan. Kalau kita baca Al-Quran, nah itu bisa kita lakukan kalau kita sedang memegang mushaf. Kalau kita kemudian hafal Al-Quran, itu bisa kita lakukan ketika kita punya waktu luang, gitu ya. Kalau doa, ini juga bisa kita lakukan di mana saja. Tapi kemudian yang lebih mudah untuk kita lakukan itu adalah ketika kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Maka kalau Allah kemudian bisa menolong kita dengan aktivitas zikir ini, lantas kita kemudian masih enggan melakukannya, maka dengan cara apa lagi kemudian Allah harus mendorong kita, ya. Dengan cara apa lagi kemudian Allah bisa menolong kita? Kalau kita dimudahkan seperti itu saja, kita masih tidak mau, gitu ya. Maka masihkah kita malas untuk berzikir? Silakan dijawab oleh teman-teman sekalian.